Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus. Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Kemundan, Swapen Perkebunan. Selasa 25 Juni 2024, oleh anugerah Tuhan kembali kita bersama-sama. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya mengajak mari kita sama-sama datang bermazmur kepada Dia Sang Raja kita. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Mazmur pasal 42 ayat 2. Mari kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus cintai, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Kita harus selalu bersikap waspada karena pencobaan selalu ada. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pemirsa Hati Kristus dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, kita harus selalu bersikap waspada karena pencobaan dapat dialami oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Orang yang beranggapan bahwa lingkungan di sekelilingnya dalam situasi aman-aman saja akan cenderung menjadi lengah dan tidak bersikap waspada. Namun bila ia menyadari bahwa dirinya sedang berada di daerah yang berbahaya, maka ia tidak akan bersikap ceroboh. Kewaspadaan ini akan menghindarkan dirinya dari masalah yang tidak seharusnya ia alami. Hal yang sama dengan pencobaan. Bila kita menyadari bahwa pencobaan dapat terjadi di setiap saat dan dapat dialami oleh siapa saja, maka kita tidak akan membiarkan kelengahan rohani menguasai diri kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, bahwasannya pencobaan dapat dialami oleh siapa saja. Ini dapat dilihat dari apa yang dihadapi oleh Yesus, sebagaimana yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal 4. Di situ ditulis bahwa Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di tempat itu, yaitu seusai ia berpuasa, maka iblis datang untuk mencobai dirinya.
Apabila iblis berani mencobai Yesus, maka berarti tidak ada pribadi lain yang tidak akan ia cobai. Apabila iblis mencobai Yesus di padang gurun seusai ia berpuasa di situ, maka berarti pencobaan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Oleh sebab itu, kita tidak boleh bersikap lengah, namun harus bersikap waspada secara rohani, karena sesungguhnya pencobaan senantiasa mengintai diri kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah setiap pribadi kita boleh belajar pada pagi hari ini bagaimana kita mengikuti teladan Yesus Kristus yang selalu waspada. Seringkali kita merasa kita kuat, kita merasa kita mampu, dan kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita lagi. Sebab kita merasa kita lebih kuat daripada Roh Kudus. Dan ini satu kesalahan total. Baiklah, setiap kita harus waspada sebab iblis itu selalu berputar-putar di sekeliling kita seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menerkam kita. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, saya mau katakan, kita jangan menjadi orang yang lengah. Kita jangan menjadi orang yang menganggap remeh keadaan di sekitar kita. Sebab kalau itu ada dalam pikiran kita, sesungguhnya kita adalah orang yang bodoh, orang yang takabur, orang yang lupa bahwa Tuhan Yesus saja dicobai, apalagi saudara dan saya. Sebab itu mari kita harus hati-hati selalu. Berikan waktumu untuk memiliki hubungan yang intim bersama dengan Roh Kudus. Sehingga kita akan selalu diingatkan oleh Roh Kudus supaya kita harus selalu siaga. Biar pagi hari ini dan ke depan kita percaya kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, pembelaan ada untuk kita. Tetap semangat saudara, tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa siang maupun malam, iblis selalu berusaha untuk menjauhkan diri kami dari kehendak-Mu. Melalui berbagai pencobaan, ia berupaya untuk membawa diri kami hidup bertentangan dengan firman-Mu. Oleh karena itu, tolonglah diri kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa bersikap mawas diri, tidak lengah dan pekah terhadap setiap godaan yang akan menjerumuskan hidup kami ke dalam kebinasaan. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami memohon agar Engkau melindungi diri kami dari semua yang jahat dan tidak membiarkan diri kami terperosok ke dalam pencobaan. Karena sesungguhnya Engkaulah gembala yang memelihara hidup kami. Pagi ini kembali kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan untuk hari yang baru yang Engkau sediakan bagi diri kami pada hari ini. Tolonglah diri kami agar kami tidak menyia-nyiakan anugerah-Mu. Namun dengan pertolongan Roh dan firman-Mu, kami dapat mengisi hari ini secara bertanggung jawab, tidak sia-sia dan menyenangkan hati-Mu. Tuntunlah diri kami, agar kami senantiasa berjalan di dalam rancangan-Mu. Berkatilah semua yang kami kerjakan dengan keberhasilan. Pakailah hidup kami menjadi saksi yang memuliakan nama-Mu dan yang membawa banyak orang untuk datang kepada anugerah-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, Bapa. Ampuni kami, kasihani kami, dan bawa kami seperti apa yang Engkau kehendaki, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu kepada kami. Dan kembali pagi hari ini hamba tetap berdoa memberkati semua umat Tuhan, keluarga, saudara-saudaraku yang berada di jalan Kamundan, Swapen, perkebunan. Hamba mohon kasih Kristus menolong, memimpin, membimbing kami
agar hidup kami berkenan, agar hidup kami selalu waspada, agar hidup kami selalu memuliakan Engkau. Ya Tuhan, berkati setiap pribadi dalam tugas pekerjaan, usaha bisnis mereka masing-masing hari ini dan sepanjang hari ini di dalam keberhasilan. Berkati semua pelayanan-pelayanan yang saudara-saudaraku kerjakan. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa memberkati mereka yang berulang tahun hari ini. 1 tahun usia baru yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan, memberkati mereka. Hidup takut akan Tuhan. Hidup semakin mengasihi Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi mereka yang sedih, yang lemah, yang sakit. Tuhan tolong mereka pribadi lepas pribadi. Hamba mohon kuasa darah anak domba Allah turun atas setiap pribadi yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyucikan, menguduskan, memulihkan, dan menyembuhkan kembali setiap organ tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bibit penyakit yang mengganggu Anda, hamba ikat dan putuskan. Hamba tolak keluar dari kehidupan Anda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba menanam kembali kebenaran Tuhan, kekuatan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan turun bagi Anda saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka hatimu saudara dan dengan iman terima kesembuhan dari Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan Anda sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati semua usaha bisnis mereka dengan keberhasilan. Dalam nama Yesus. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Berikan pekerjaan yang layak, yang pantas, yang mampu mereka kerjakan dengan baik. Dan mereka boleh berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba menyerahkan semua keluarga saudara yang ada di jalan kebun dan suapan perkebunan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati semua saudara bersaudara, hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan hambamu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati pribadi hambamu, bahwa dia hidup terus taat setia kepada Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuntun hambamu bergerak seperti yang Engkau kehendaki. Berkati ia dengan kesehatan yang prima, sehingga dia boleh terus memuliakan Tuhan. Berkati pribadinya boleh menjadi teladan berkat kepada anak cucu. Dan juga Tuhan berkati ia, lindungi, pelihara, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Damai sejahtera sukacita turun bagi hambamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami juga berdoa bagi hambamu Ibu Sentia Nur Sagala yang ada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Sentia Nur Sagala. Berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik. Berikan dia damai sejahtera, sukacita. Dan biarlah urapan baru turun baginya pagi hari ini. Wibawa Allah menyertai dia. Dan segala yang ia kerjakan, yang ia putuskan. Dia putuskan dengan hikmat daripada Tuhan. Berkati pribadinya dalam semua tugas pekerjaan usaha bisnisnya dengan keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, lindungi, pelihara pribadinya, tempat usahanya, tempat tinggalnya, Tuhan lindungi dengan kuasa darah anak domba Allah. Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kemurahan, anugerah, dan cinta-Mu kepada hamba-Mu, Ibu Sentia Nur Sagala. Tuhan pakai ia menjadi berkat bagi keluarga besar Sagala dan juga kepada orang-orang yang ia kasihi, yang ia layani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Dan pagi hari ini hamba kembali juga berdoa bagi hambamu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan yang berada di kota Fakfak. Tuhan memberkati hambamu, bahwa Ibu Ripka tetap taat setia, bahwa Ibu Ripka mengerjakan apa yang Engkau mau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Pakai hamba-Mu untuk terus boleh menyatakan kebenaran. Pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Biar banyak jiwa diselamatkan untuk kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya, boleh menjadi berkat kepada suami kekasih, Bapak Pendeta Edi Renyaan, dan juga kepada anak cucu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua tugas-tugas mereka, pekerjaan-pekerjaan, bahkan pelayanan mereka. Tuhan Yesus campur tangan dan Tuhan buat berhasil. Hamba berdoa Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik bagi Ibu Ripka, suaminya, Bapak Pendeta Edi Renyaan, dan juga kepada anak cucu. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Biar apa yang mereka kerjakan hari ini, sepanjang hari ini, akan berhasil karena Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pakai hamba-Mu untuk boleh terus menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Sonya Magdalena Tekol yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu, Ibu Sonya Magdalena Tekol pagi hari ini, biarlah urapan baru turun bagi hamba-Mu, kekuatan Tuhan turun bagi hamba-Mu, kesehatan terbaik turun bagi hamba-Mu, damai sejahtera sukacita melimpah dalam hidup hamba-Mu, Ibu Sonya Magdalena Tekol, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya untuk boleh terus menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Evangelis Adolf Rahman Silubun, dan juga kepada kedua anak kekasih Troy dan Sophie. Tuhan memberkati mereka sekeluarga dalam semua tugas pekerjaan, usaha bisnis mereka, pelayanan mereka. Tuhan kuasa-Mu bersama dengan mereka, memberkati mereka, membawa mereka terus sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pakai hamba-Mu boleh terus menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus bagi banyak orang, sehingga banyak jiwa diselamatkan untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Desi Lambaihang yang berada di kota Manokwari. Tuhan bawa hidup hamba-Mu untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup menghormati anugerah-Mu ya Allah. Hidup bersandar kepada Engkau. Sehingga dia boleh hidup selalu waspada. Dia selalu berjaga-jaga atas segala godaan, cobaan daripada pekerjaan-pekerjaan si jahat di sekitarnya. Sebab itu Tuhan bahwa dia taat setia untuk tetap bersekutu, beribadah dalam tubuh Kristus, mengikuti kegiatan-kegiatan yang Tuhan percayakan kepadanya, dan dia boleh terus hidup dalam kebenaran menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Heri Tarudatut, dan anak-anak tercinta, Shalom, Jadwin, Hersia, Rafa. Tuhan berkati bahwa hidup mereka melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Terima kasih atas segala berkat yang mereka peroleh. Tuhan, biarlah mereka boleh bersyukur. Berkat-berkat yang mereka terima tidak membuat mereka jauh daripada Engkau, tetapi semakin mengasihi-Mu ya Allah. Bapa, terima kasih. Tuhan berkati hamba-Mu terus untuk boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Daniel Wopairi bersama istri kekasih Ibu Elsie Rawiyai, dan ketiga anak tercinta Adelio, Alfredo, Adriel yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam ketaatan, di dalam kesetiaan. Berkati hamba-Mu untuk hidup melakukan apa yang Engkau kehendaki ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hidupnya senantiasa mempermuliakan Engkau. Tugas pekerjaan, usaha, bisnis mereka, dan pelayanan mereka, tangan Tuhan buat berhasil. Tuhan berikan pertumbuhan yang kuat sehat kepada ketiga anak kekasih, dan mereka boleh hidup dalam takut akan Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga besar mereka masing-masing,
baik keluarga daripada Pak Daniel Wopahri, baik keluarga daripada Ibu Elsia Lawiyai, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kembali hamba juga berdoa bagi hambamu, Saudara Mado Awan Boleh Tari, yang berada di Sabu, Raijua, NTT. Tuhan memberkati hambamu pagi hari ini dengan kekuatan yang baru. Biar hari ini dan sepanjang hari ini hambamu boleh berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Berkati pribadi hambamu dengan urapan baru. Berikan hikmat dan takut akan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga segala aktivitas yang ia kerjakan, dia akan menghormati anugerah-Mu ya Allah. Dia akan bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Dia akan taat dan setia kepada firman-Mu ya Allah. Sehingga dia boleh menjadi berkat kepada banyak orang. Kepada keluarga besar Boleh Tari, dan juga kepada orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapa, kesehatan terbaik melimpah atasnya, sehingga dia boleh terus bersyukur dan bersyukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas segala anugerah yang Engkau berikan kepada hamba-Mu, Saudara Mado Awan Boleh Tari dan keluarga besarnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Yan Pulung bersama dengan istri kekasih Ibu Leni Patandean dan juga kedua anak tercinta Michael dan Selo. Tuhan memberkati aktivitas yang mereka kerjakan hari ini dan sepanjang hari ini. Tangan Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi mereka, spesial kepada kedua anak kekasih Michael dan Selo. Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati mereka dalam kemenangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Diana De Fretes, yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, hidup takut akan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya, bahwa hidup mereka dalam tugas pekerjaan usaha bisnis mereka dalam kemenangan. Tuhan berikan pekerjaan-pekerjaan yang mampu mereka kerjakan dengan benar. Tuhan buka jalan bagi kebutuhan-kebutuhan mereka. Terima kasih Bapak untuk studi Jemima dan Reinhard. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan untuk kelanjutannya. Semuanya yang terbaik Tuhan berikan kepada mereka. Pertumbuhan yang sehat dan kuat bagi Gevarel, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak untuk berkat yang Kau berikan kepada hamba-Mu Ibu Diana De Fretes, suaminya Bapak Rokelan Paulus dan ketiga anak tercinta Yemima, Reinhard dan Gevarel, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk terus menjadi berkat. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty, dimanapun berada pada pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam kebenaran. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi hamba, sehingga dia boleh terus bersyukur kepada Engkau ya Allah. Apapun yang ia kerjakan hari ini dan sepanjang hari ini, Tuhan Yesus memberkatinya, memberikan segala sesuatu dalam keadaan yang terbaik, hingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, hingga ia boleh terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati juga keluarganya, suaminya, Bapak Leonard Stanley, anak-anak kekasih, Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang mereka kerjakan, tangan Tuhan buat berhasil. Bapak, terima kasih. Hamba percaya kasih-Mu melimpah atas hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty dan semua keluarga besarnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat.
Terima kasih Bapak atas segala anugerah kasih-Mu kepada hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty dan keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih atas semua anugerah-Mu yang Kau berikan kepada para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba di pagi hari ini. Tuhan memberkati dalam kemenangan. Lindungi, pelihara pribadi dan rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada hamba-hamba. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, terima kasih untuk kebersamaannya. Mari saudara-saudara, kita hidup selalu waspada karena pekerjaan sejahat selalu mengincar kita, mengintai kita. Dan mari kita bersandar kepada Tuhan, itulah kekuatan kita. Jangan memakai kekuatan kita sendiri, ingat kita terbatas. Dan keterbatasan kita jangan membatasi kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.